setelah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dana hibah KONI Bengkalis 2019 dari bulan Februari lalu, Kejaksaan Negeri atau Kejari Bengkalis akhirnya menetapkan satu orang tersangka. Tersangka tersebut adalah Ketua Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia atau PABBSI Bengkalis berinisial DY. Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Nani Kushantarti, pada Rabu 28 Juli. Penetapan tersangka yakni DY dilakukan setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan selama 6 bulan. Terakhir, bagaimana informasi selengkapnya telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir di sana. Natsir, selamat siang. Ya, selamat siang, Nila. Natsir, bagaimana perjalanan kasus dugaan korupsi ini hingga akhirnya penetapan status tersangka untuk Ketua PABBSI Bengkalis? Ya, Nila, perjalanan kasus ini dimulai pada awal Februari lalu. Ada laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran KONI Bengkalis di tahun 2019 sebesar 2 miliar rupiah, di mana saat itu Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui pidana khususnya melakukan penyidikan dan penyelidikan dari bulan Februari hingga kemarin terakhir diumumkan satu orang tersangka. Gitu, Nila. Natsir, untuk kasus ini kerugian negara dan juga motif dari pelaku menggelapkan dana hibah tersebut apa bisa diinformasikan? Untuk kerugian negara, Nila, sejauh ini yang baru diupdate oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis baru satu yang ditetapkan tersangka, di mana kerugian negara sekitar 226 juta dari 326 juta anggaran bantuan hibah untuk cabang olahraga PABSI ini. Itu, Nila. Apakah tersangka ini cukup kooperatif, Natsir, atau seperti apa informasinya selama proses penyelidikan dan juga penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan? Ya, Nila, terkait tersangka ini sejauh ini tidak menghadiri panggilan selama menjadi saksi dalam proses penyidikan kemarin, di mana sudah 3 kali dilakukan pemanggilan terhadap DIY ini oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. Selain tersangka, juga dilakukan pemeriksaan saksi lain, atlet maupun pengurus PABSI sendiri oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. Tersangka sendiri sampai ditetapkan dirinya sebagai tersangka, belum menghadiri panggilan dari pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan juga akan kembali memanggil pada Senin ini terhadap DY ini untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka. Jika tidak juga kooperatif dalam pemanggilan ini, bisa saja nanti dilakukan pemanggilan paksa oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis terhadap tersangka. Begitu, Nila. Natsir, kemudian dari pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis sendiri, apakah mungkin masih memungkinkan akan adanya tersangka lain dalam kasus ini? Ya, Nila, untuk tersangka lainnya kemungkinan masih akan terus bertambah karena juga penyelidikan ini dilakukan secara penuh terhadap penggunaan anggaran hibah KONI Bengkalis 2019, di mana ada 12 miliar penggunaan anggaran yang saat ini penyelidikan masih berlanjut. Begitu, Nila. Oke, Saudara, Natsir juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Nani Kushantarti. Berikut liputannya untuk Anda. Penetapan tersangka inisial DY, Ketua Cabang Olahraga Angkat Besi, Binaraga, dan Angkat Berat PABBSI PABSI Kabupaten Bengkalis. KONI pada cabang olahraga angkat besi, binaraga, dan angkat berat PABSI Kabupaten Bengkalis tahun 2019 telah dilakukan rangkaian penyidikan, telah melakukan gelar perkara penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Rp200.000 yang diterima dalam 2 tahap, yakni tahap pertama bulan Juni 2019 sebesar 177 juta dan tahap kedua pada bulan Desember 2019 sebesar 149 penyidikannya sebagaimana tertuang dalam NPHD, melainkan
dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka, dan untuk menutupi perbuatan tersangka tersebut, tersangka membuat pertanggungjawaban atau SPC fiktif bahwa perbuatan tersangka. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, saudara. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!